Nabi SAW bersabda, khairus sodaki aisaruhu. Sebaik-baik mahar ialah yang paling ringan. Beliau juga SAW bersabda kepada salah seorang sahabat, tazawwaj walau bi khatamin min hadid. Menikahlah walau hanya dengan mahar berupa cincin terbuat dari besi. Hadis riwayat Bukhari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mahal dalam menentukan mahar. Ini menyelisihi syariat. Karena pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya. Perkara ini acap kali kembali kepada wanitanya dengan membebani mahar yang mahal kepada para calon suaminya. Jika datang mahar yang ringan, maka salah seorang dari mereka mengatakan, putri kita harus mendapatkan mahar sekian, sebagaimana yang diperoleh fulana binti fulan. Perkara ini menyebabkan peminang berpaling dari wanita yang dipinangnya dan mencari selainnya. Nabi SAW bersabda, khairus sodaki aisaruhu. Sebaik-baik mahar ialah yang paling ringan. Beliau juga SAW bersabda kepada salah seorang sahabat, tazawwaj walau bi khatamin min hadid. Menikahlah walau hanya dengan mahar berupa cincin terbuat dari besi. Hadis riwayat Bukhari. Nah ini juga sering terjadi ya di pelanggaran ke-34 ini. Jadi banyak orang di antara kita, ya, dia malah tidak menikah karena terlalu komersial. Dianggap pernikahan itu oleh orang tuanya sebagai transaksi jual beli. Jadi dia jual anaknya. 5 anak perempuan berarti 1 anak 200 juta. Berarti ini sudah ada 1 miliar uang kalau menikah semua anaknya. La haula wa la quwata illa billah. Padahal anak itu adalah amanah. Tugas kita sebagai orang tua mendidiknya, membiayainya, melindunginya hanya sampai nikah. Kalau sudah datang orang lain yang mau gantikan tugas Anda wahai para ayah, berikan kepada laki-laki itu. Anda pada saat mengatakan saya nikahkan Anda dengan anak perempuan saya fulana binti fulan dengan mas kawin ini, dan dia mengatakan saya terima, sama Anda mengatakan ini dulu tidurnya, makannya, pendidikannya, perlindungannya semua di tangan saya akan alihkan ke kamu, terima nggak? Maka si laki-laki itu mengatakan saya terima. Semenjak itu pindah semuanya kewajiban ayah kepada si suami. Pindah semuanya. Ini luar biasa gitu. Jadi lepaskan mereka. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan kalau ada orang yang membina anak perempuannya sampai menikah maka dijamin baginya surga. Jadi sudah luar biasa. Serahkan kepada orang. Biarkan orang ya serah terima untuk dilindungi. Tapi tanpa memutus silaturahim. Cuma Anda sudah tidak punya kewajiban lagi memberikan makan, minum, pendidikan, segala macam. Biarkan suami. Makanya suami yang beragama yang bisa melakukan itu. Tidak mungkin yang lainnya gitu. Begitu juga dengan ada tradisi sebagian suku kita di Indonesia ini. Unik juga gitu. Yang mereka lakukan adalah mereka menganggap teman-teman sekalian pernikahan itu transaksi jual beli. Mirip dengan yang pertama. Tapi ini persaingan antara saudara. Ya, saya pernah begitu melihat ya, ada kasus-kasus terjadi. Jadi kalau misalnya kakaknya dilamar kasih maharnya 30 juta, dia sebagai adik harus 40 juta, adiknya lagi 50 juta, adiknya lagi 100 juta dan seterusnya. Dianggap dia lebih hebat kalau dia bisa lebih daripada kakaknya. Bukan itu. Keberkahan yang kita cari dalam pernikahan. Orang tua atau wali daripada anak perempuan gembira kalau mereka sudah bisa mendapatkan tiket surga karena menyerahkan anaknya perempuan pada suaminya. Yang begitu hadis Nabi SAW kan. Dan begitu juga dengan anak perempuan bergembira kalau dia sudah bisa sekarang berbakti ya, selain sama orang tuanya sebelum nikah, sekarang sama suaminya. Dia juga sekarang bergembira karena sudah siap untuk menjadi ibu buat anak-anak, karena sudah ada sperma halal yang bisa tertumpahkan di rahimnya. Dia sudah bisa menjadi tanda kutip pabrik-pabrik manusia. Gitu. Jadi mudahkan mahar itu, jangan dipersulit. Di Indonesia sudah bagus, ada sebagian orang menikah dengan perangkat alat sholat, dengan Al-Quran, dengan apalah, bahkan ada sahabat teman-teman, namanya Ummu Sulaim, seorang janda sebenarnya ibu ini. Ya, dia punya julukan Rumaisa atau Gumaisa, dijamin surga oleh Nabi SAW wanita ini, sangat solehah. Pada saat suaminya bernama Malik, diajak sama dia masuk Islam, tidak mau masuk Islam, ribut sama Ummu Sulaim. Dia marah-marah karena Ummu Sulaim ajak dia masuk Islam. Dia keluar dari rumah ketemu musuhnya, berantem, akhirnya terbunuh dia, mati dalam keadaan kafir. Temannya Malik ini namanya Abu Talha, orangnya baik.
Tapi masih dalam keadaan kafir. Dia tahu temannya meninggal, punya istri terkenal cantik, soleha, baik. Janda punya anak. Terus dia mengatakan, Abu Talha mengatakan, saya mau melamar kau, hai Ummu Sulaim. Maka kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, tidak ada orang yang menolak laki-laki seperti kamu. Maksudnya Abu Talha juga ini tampan, kaya, punya banyak kelebihan lah. Tapi kau dalam keadaan kafir, saya muslimah, nggak bisa. Kalau kau mau masuk Islam, aku akan jadikan masuk Islammu sebagai maharku. Bayangkan, keimanan yang didahulukan. Maka Abu Talha tertarik, nggak perlu keluar duit, nggak perlu apa. Dia mengatakan, baik, bagaimana saya masuk Islam? Yang penting saya bisa nikah sama kamu. Maka kata Ummu Sulaim, silakan ketemu Rasulullah SAW. Masuk Islam Abu Talha, kemudian menikah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ridho nggak terima 1 rupiah pun, 1 dirham pun. Yang penting maharnya adalah masuk Islam suaminya. Jadi semenjak masuk Islam suaminya, Ummu Sulaim panen pahala Abu Talha. Sholatnya, puasanya, sedekahnya, semua ibadahnya. Karena gara-gara dia masuk Islam Abu Talha. Contoh, ya, kalau kita tidak, hitung-hitungan dulu. Ini yang datang pakai mobil apa. Sampai kadang-kadang akhirnya banyak laki-laki menipu. Dia datang melamar karena tahu yang dia lamar adalah perempuan kaya. Pinjamlah mobil Mercy-nya siapa, pinjamlah mobil Ferrari-nya siapa supaya dilihat kaya. Ternyata setelah nikah, motor pun nggak punya gitu kan. Terjadi manipulasi. Kenapa ini? Nggak boleh sama sekali. Berhubungan juga dengan masalah ini teman-teman, kita tidak boleh menipu dalam masalah pernikahan ini. Nggak boleh menipu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, laki-laki manapun, itu masuk juga dalam masalah perempuan sebenarnya, tapi ini difokuskan laki-laki yang mengiming-imingkan seorang wanita. Kalau kau menikah sama saya akan berikan kamu ini, berikan kamu itu, banyak janjinya. Kemudian dia tidak melakukannya, bahkan dia bersumpah atas sama Allah dia akan melakukan awalnya, tapi setelah itu dia mengkhianatinya. Maka dia, misalnya istrinya sudah nikah, tanya, mana katanya janjinya mau kasih mobil, mau kasih rumah, mau. Ternyata dia bilang, itu kan dulu janji aja. Yang penting dia sudah tidurin perempuan itu, na'udzubillah. Maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pezina. Walaupun di dunia dia statusnya suami, tapi dia akan ketemu dengan Allah sebagai seorang pezina. Dan sebaliknya. Atau yang lain, kata Nabi SAW, siapapun yang mengiming-imingkan seseorang, ini kasusnya bukan pernikahannya, meminjam uang. Sampai bersumpah atas sama Allah, kalau proyek ini ya, atau utang yang akan dia pinjam, dia pasti akan kembalikan. Ini akan proyek menjanjikan, akan menguntungkan dan seterusnya. Dan dia bohong sampai akhirnya terhalalkanlah harta saudaranya itu. Dan akhirnya dia pergi setelah itu kena menipu, dia nggak jujur, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Ya. Jadi ini harus hati-hati teman-teman sekalian. Nggak boleh main-main soal seperti ini. Ya. Kita kembali kepada mahar tadi. Jadi teman-teman mudahkan mahar itu, jangan persulit. Baik Anda wanita ataupun wali wanita. Ini bukan transaksi jual beli, tetapi ini adalah ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahkan ibadah itu. Dan saya juga ditiberatkan, jangan pernah hubungkan teman-teman sekalian antara menikah dengan prestasi dunia. Gak ada hubungannya sama sekali. Ya, kita dahulukan agama kita daripada prestasi-prestasi dunia. Allahu a'lam.